cara menyemangati diri sendiri? Apa nasihat yang akan kamu berikan andai kamu bisa kembali ke masa lalu dan menemui dirimu di Masya usia 6 Allah. tahun? Apa bedanya Iris Bella yang sekarang dan dulu? Apa saja yang membuat Kak Iris khawatir? Gimana sih perasaan Kak Ibel waktu dulu mengetahui ortu cerai? Apa jadi frustasi atau santai aja? Hal apa yang dilakukan Kakak Iris sebagai seorang istri ketika Bang Amar atau suami sedang emosi? Apakah Kak Iris pernah dibully dan bagaimana tanggapan Kakak dan cara menghadapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ya, saya Yona hari ini kedatangan siapa lagi kalau bukan Iris Bella. Makasih banget ya. Aku kayak dejavu deh mama. Aku kena sinar matahari. Ini kita lagi golden hour nih, pas banget. Dan hari ini cuacanya bagus banget, jadi sangat mendukung. Kita take 2 bikin Q&A. Maaf ya. Kamu harus kasih tahu dong para penonton apa yang sebenarnya terjadi. Iya, sebenarnya sih videonya sudah dibuat dengan sangat sempurna, teman-teman. Tapi kendalanya memang di aku. Aku memohon maaf dan berterima kasih karena kamu adalah wanita biasa baik banget, Bel. Oh, Makasih thank banyak you. ya. Di hari ini dejavu lagi. Mohon maaf. Jadi boleh di mana sih kita perkenalan kita tuh sebenarnya? Oh iya, kita tuh kenal udah lama banget, udah hampir 10 tahun ya. Kita tuh waktu itu pernah syuting film beberapa kali. Ada film horor, film drama juga. Pokoknya itu nggak perlu dibahas lah, itu zaman sebelum hijrah. Gitu, jadi udah lama banget lah ketemu sama Yesa. Dan memang kita tuh kayak keep in contact, terus kadang lost contact, terus keep in contact, lost contact lagi. Tapi alhamdulillah bersahabat kita terus berjalan ya sampai mau 10 tahun sekarang. Dan akhirnya Yesa membuat vlog. Yeay! Aku ada beberapa pertanyaan dari orang Yang bertanya. mengagumi kamu Mengagumi. gitu loh. Jadi ya memang. Oh, jadi kemarin kamu ceritanya buka Q&A di ini ya, di Instagram. Tapi Terus kamu nggak di lock ya, oh, saya. iya. Pilih memilih gitu ya. Iya, Ada iya. berapa pertanyaan nih? Kira-kira 11 ya. Yang mana yang benar-benar memotivasi diri aku dan kita semua yang menonton nanti. Oke. Adi. Oke, pertanyaan pertama nih ya, aku udah gak sabar banget. Cormela MDS underscore. Bagaimana cara menyemangati diri sendiri? Ini benar-benar motivasi ya, mungkin buat orang-orang. Bagaimana cara menyemangati diri? Caranya itu yang penting kita tuh harus punya tujuan hidup ya gitu. Jadi kita tuh harus punya, misalnya minggu ini kita goalsnya apa, bulan ini apa, tahun depan apa. Jadi harus ada, hidup tuh harus ada tujuan. Kamu tuh bangun pagi-pagi tuh apa yang ingin kamu lakukan untuk bisa mencapai goals kamu itu. Karena kalau misalnya gimana nyemangatin diri tapi kita nggak punya tujuan kita mau kemana gitu kan. Jadi kita harus bisa memiliki goals gitu, atau impian kita apa. Misalnya pengen kerja, nabung uang untuk bisa punya rumah sendiri gitu. Jadi kan kita semangat gitu, jadi kerja kita semangat, apapun yang kita lakuin kita semangat karena kita punya tujuan gitu. Dan pastinya harus tujuan yang bagus ya gitu. Yang positif Positif. pastinya ya. Benar-benar luar biasa. Itu baru pertanyaan pertama loh guys, dan jawabannya itu udah mantep banget. Maaf ya. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi di pertanyaan. Oh iya, ini dari underscore Sliviana Novita. Ya. Oke. Apa nasihat yang akan kamu berikan andai kamu bisa kembali ke masa lalu dan menemui dirimu di Masya usia Allah. 6 tahun? Oh, 6 tahun? Iya, ya. Jadi kamu kembali lagi dan kamu bertemu dengan 6 tahun, wah gimana ya? ini pertanyaannya luar biasa. Tapi kayaknya nggak bisa berbicara banyak ya kalau untuk anak kecil 6 tahun, karena kan dia belum ngerti juga, Iya belum sih, paham baru juga. mau. Umur segitu kan lagi apa ya? Belum masuk sekolah malah. kelas 1 SD. Pastinya kan hanya bermain-main, jadi nggak bisa apa yang mau disampaikan ya, paling ya have fun gitu, nurut sama orang tua. Tapi kalau misalnya dari aku remaja mungkin sudah bisa memiliki mindset seperti aku sekarang, itu mungkin akan bisa mengubah banyak banget ya kejadian dalam hidup aku di masa lalu. Tapi kan menyesal itu nggak baik ya, jadi aku kayaknya nggak mungkin bisa mau kembali lagi untuk mengubah apapun, karena itu yang membuat aku menjadi diri aku sekarang gitu.
Cukup singkat dan padat sekali gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ketiga ya. Yang ketiga ada Khadijah 538. Ini apa bedanya Iris Bella yang sekarang dan dulu? Kayaknya ini bukan pertanyaan buat aku, ini harusnya kamu ya. Apa yang kamu rasain yang berbeda dari aku yang sekarang dan dulu? Ayo. Bedanya apa? Kamu emang dari dulu anggun, dari dulu tuh Masya Allah. ngomongnya lembut, iya. Alhamdulillah, maksudnya kayak panutan gitu loh. Maksudnya kayak emang bener-bener wanita yang kayaknya kalau jadi istri tuh bener-bener yang udah all package gitu loh. Kalau ngomong tuh lembut gitu loh guys. Dan sekarang makin dewasa. Memang seperti itu tuh. Tapi kalau aku sih kerasanya mungkin ya lebih nggak egois kali ya. Kalau dulu kan lebih kayak egois, terus kayak pengen menang sendiri, terus lebih keras kepala. Cuman sekarang mungkin lebih belajar sabar, belajar ikhlas, apalagi kan udah punya suami gitu. Jadi ya banyak belajar untuk sabar, ikhlas kayak gitu sih daripada dulu ya. Kalau dulu kan namanya masih ABG kayaknya kayak lebih emosi, keras kepala gitu kan, kayak gitu. Oke, dari Anantalala 74. Apa saja yang membuat Kak Iris khawatir? Wow, ini benar-benar orang semua nggak tahu ya kan, pasti kan semua orang Ini begitu jawab, tahu. ini pertanyaannya berat-berat semua ya. Iya. Yang bikin khawatir apa ya? Ke kesehatan orang-orang yang aku sayang, kayak misalnya keluarga, suami, orang tua gitu. Terus kesehatan anak, apalagi kan sekarang aku mengandung anak kedua kan gitu. Jadi khawatir di situ juga ada rasa khawatirnya gitu. Terus khawatirnya tuh in a good way ya, kayak khawatir apakah aku masih bisa berjalani setiap hari menjadi istri yang soleha, menjadi anak yang soleha. Khawatir seperti itu sih. Ya sebenarnya sih sama aja ya. Iya, Untuk mungkin orang-orang yang semua orang, dewasa iya. ya, untuk orang-orang yang seperti itu. Dan pertanyaan lanjutan, oke ya. Lanjut. Dari dia _Asna. Gimana sih perasaan Kak Ibel waktu dulu mengetahui ortu cerai? Apa jadi frustasi atau santai aja gitu? Bagaimana mungkin Dulu kan waktu menyikapi tahu ya? pas orang tua divorce itu kan masih kecil ya. Waktu itu kayak masih SD deh. Ya kalau waktu kecil sih pastinya emosi ya. Terus kayak nggak terima, terus kayak blaming gitu ya. Kayak di sekolah tuh aku pasti kalau atau dimanapun lah aku punya masalah pasti, oh ini pasti gara-gara my parents divorce gitu, karena apa ini, gitulah pokoknya selalu blaming, kayak nggak terima dengan keadaan gitu. Tapi ya makin kesini makin dewasa ya makin mengerti ya sebenarnya broken home tuh bukan menjadi sebuah alasan ya untuk kita kayak nggak sukses dalam bidang apa, nggak berhasil ini, itu nggak bisa menjadi alasan gitu. Cuma kalau waktu kecil memang ya namanya masih nggak ngerti ya, jadi ya frustasi sih ada dan blaming gitu. Oke, maaf lanjut lagi dari _Nawibo _ Hal apa yang dilakukan Kakak Iris sebagai seorang istri ketika Bang Amar atau suami sedang emosi? Ini mungkin akan menjadi jawaban-jawaban buat pasangan-pasangan muda gitu ya. Kalau aku sih pribadi, kalau misalnya pasangan kita emosi, kita nggak boleh ikut terbawa, kitanya harus bisa netral, karena kalau sama-sama emosi pasti nanti akan meledak gitu. Dan itulah yang aku sangat jaga, karena kita nggak mau ada pertengkaran gitu kan di rumah tangga kita. Jadi salah satu memang harus bisa netral. Aku pun begitu, kalau misalnya aku lagi emosi nih pasti Amar yang jauh lebih netral gitu, jadi dia sabar. Nggak bisa kita berdua-dua emosi dan keras kepala, nggak mau ngalah, itu sama sekali nggak bisa. Dan itu yang aku pelajari sih selama 1 tahun menikah ini tuh, kita nggak boleh sama-sama keras gitu. Dan nggak mungkin satunya keras, satunya ngalah terus, nggak bisa juga. Jadi harus sama-sama seimbang. Jadi di hal tertentu, misalnya Amar bagian ini gitu, itu dia keras kepala dan aku ya harus ngalah. Kalau misalnya aku dalam hal apa, aku kekeh, aku harus begini, nah dia yang ngalah gitu. Jadi harus seimbang gitu. Luar biasa sekali ya, jawabannya benar-benar udah pas banget. Dan kayaknya sih banyak juga kayaknya rumah tangga tuh pasti yang punya pasangan yang emosian ya. Aku juga awal-awal juga pernikahan kayak gitu, karena memang belum kenal, terus saling sama-sama punya ego yang besar gitu. Nah itu kita harus ada yang ngalah gitu. Jawabannya benar-benar sudah lengkap sekali ya teman-teman, nggak penasaran lagi kan ya. Lanjut lagi pertanyaan dari Aisyah Raisya _7. Apakah Kak Iris pernah dibully dan bagaimana tanggapan kakak dan cara menghadapinya? Wow, ini benar-benar mungkin ya seperti itu. Aku pernah dibully. Nonton komen di bawah
kira-kira Yasa bisa bikin next vlognya tuh apa yang seru gitu ya. Kasih ide untuk Yasa ini. Dan jangan lupa subscribe karena Yasa ini newbie banget di YouTube. YouTube-nya dia tuh masih fresh out of the oven. Jadi tolong support guys. Dan share ke teman-teman kalian untuk ikut subscribe juga. Tanda seorang dewasa, wah, menurut Ibel tuh sendiri gimana? Kenapa Kak Iris bisa jadi pribadi yang kuat, humble? Dari mana sih ilmu-ilmu? Kakak dapat mengulang lagi kesempatan kemarin? Oh iya,